Tahun 1998, Hanif resmi bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Di tahun 2005, ia dipercaya menjadi Wakil Sekjen Ketua DPP PKB. Ini menjadi titik balik perjalanan politiknya. Berturut-turut di tahun berikutnya, Hanif memegang jabatan strategis seperti Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda PKB pada 2006, Ketua Umum DKN Garda Bangsa dan Sekjen DPP PKB pada 2014. Ia juga merupakan anggota DPR RI Komisi 10 dan anggota Badan Anggaran periode 2009 sampai 2014. Ketenaga kerjaan juga bukan hal baru bagi Hanif Dakhiri. Sejak mahasiswa, ia cukup vokal menyuarakan hak buruh lewat lembaga studi dan advokasi buruh yang diketuainya. Ia juga sempat mencicipi jabatan staf khusus Menaker Trans selama setahun pada era kepemimpinan Herman Suparno. Menteri Jokowi ini nampaknya juga hobi belusukan. Beberapa hari setelah dilantik, ia mengejutkan publik dengan aksinya melompati pagar saat sidak di sebuah kantor perusahaan pengerah tenaga kerja. Namun, melompati pagar saja tentu jauh dari cukup. Indonesia dan sejuta masalah ketenaga kerjaannya bakal menjadi pekerjaan rumah baru bagi Hanif Dakhiri. Mampukah sang anak TKI mengakhiri polemik berkepanjangan tenaga kerja dalam dan luar negeri? Inilah Muhammad Hanif Dakhiri dalam wajah Kabinet Kerja Jokowi JK. Halo, selamat malam saudara, kita berjumpa lagi dalam program Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK. Anda bersama saya Timothy Marbun. Seperti biasa kita selalu berbicara dengan salah satu menteri di dalam Kabinet Kerja Jokowi JK, karena itu kita bisa membahas berbagai macam masalah di negeri ini dan bagaimana mereka berencana untuk mengerjakan tugas mereka untuk melampauinya dan bahkan membawa negeri ini lebih maju lagi. Hari ini kita sudah bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan dengan Pak Muhammad Hanif Dakhiri. Selamat malam, Pak Hanif. Selamat malam Mas Timothy. Selamat Anda menduduki posisi baru Anda sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Ini sebuah tantangan yang tentunya banyak sekali Pak, ini yang menanti Anda saat ini berbagai masalah. Terima kasih, ya mohon doanya juga dan dukungannya, mudah-mudahan bisa amanah, manfaat, berkah buat semua. Ini cukup menarik karena yang menduduki posisi ini sebelumnya juga rekan juga begitu Pak ya? Ya, secara partaian. Jadi apa yang sudah disampaikan nih Pak, yang dititipkan kepada Anda? Ya, seputar reformasi ketenagakerjaan secara keseluruhan. Jadi Pak Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode yang lalu, beliau kan sudah melakukan sejumlah terobosan dan juga perbaikan-perbaikan di tingkat ketenagakerjaan, baik itu yang terkait dengan ketenagakerjaan dalam negeri maupun yang luar negeri kaitannya dengan permasalahan TKI. Jadi ya, keuntungan saya menempati pos ini salah satu adalah proses handover-nya lebih enak, lebih gampang jadinya ya. Enak itu. Kalau berbicara mengenai pemilihan Anda nih Pak Hanif, banyak kalau di dalam Kementerian Kabinet Kerja ini Pak, banyak nama yang mungkin kita sudah banyak kenal, tentunya sejumlah politisi seperti Cahyokumolo sudah malam melintang setiap kali ada berita mengenai PDI Perjuangan, Puan Maharani dan lain-lain. Nama Hanif Dakhiri mungkin kita kenal memang seorang politisi PKB, tapi pada saat menduduki Kementerian Ketenagakerjaan banyak yang menjadi bertanya, oh ya, apa kira-kira latar belakang seorang Hanif Dakhiri, kenapa ia yang dipilih menjadi Menteri Tenaga Kerja begitu. Kalau kita lihat rekam jejak Anda, adakah yang bisa Anda bawa ke dalam kementerian ini Pak? Ada. Kalau soal kenapa kemudian saya mendapatkan portofolio di sini, tentu saya tidak bisa menjawab ya, karena itu hak prerogatif Presiden. Nah, tetapi kalau dikaitkan dengan background dan latar belakang saya, kementerian ini boleh dibilang bukanlah kementerian yang baru atau urusan yang baru buat saya. Ya, pertama karena latar belakang saya ini memang dibesarkan dari dunia aktivisme politik mahasiswa. Ya, organisasi saya juga aktif. Saya banyak bergelut di isu-isu pengorganisasian dan advokasi rakyat. Nah, isu-isu itu termasuk diantaranya adalah isu-isu soal buruh. Ya, walaupun tidak full
misalnya soal buruh, karena juga ada pengorganisasian petani, ada pengorganisasian kaum miskin kota, tetapi buruh juga menjadi bagian dari aktivisme politik saya zaman mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan juga itu pernah menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada saat kementerian itu dipimpin oleh Pak Herman Suparno, yang kebetulan juga dari PKB. Terus kemudian yang ketiga, saya ini dari latar belakang keluarga, saya kebetulan juga adalah anak seorang TKI. Ibu saya pernah bekerja di Saudi Arabia selama 6 tahun untuk 2 periode. Periode pertama beliau ini bekerja selama 2 tahun, terus kemudian pulang, habis itu balik lagi selama 4 tahun. Jadi total 6 tahun beliau ini bekerja sebagai TKI di Saudi Arabia sebagai pembantu rumah tangga. Bapak usia berapa itu pada saat ibu berangkat ke Arab Saudi? Sekitar kelas 2 SMP lah. Sudah mengerti Pak mengenai kenapa ibunya harus berangkat menjadi seorang TKI, kenapa tidak bisa di rumah saja begitu. Apa pemahaman? Mungkin alasan mengapa ibu saya harus pergi saya tidak cukup paham waktu itu. Yang saya pahami bahwa memang kondisi sosial ekonomi keluarga kami ini kan relatif terbatas untuk atau pas-pasan lah atau bahkan kadang-kadang kurang. Cuman saya tahu persis bagaimana abah saya, ibu saya, jadi dua orang tua saya ini, mereka ini orang-orang kampung, tetapi pikirannya terhadap anak itu selalu terkait dengan soal pendidikan. Jadi orang tua saya itu selalu ingin misalnya anak-anaknya ini bisa mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Bapak ingat bagaimana waktu itu susahnya mencari uang untuk menyekolahkan seluruh anak-anaknya ini sampai menjadi sarjana semua? Ya saya merasakan betul karena saya ini anak pertama ya. Kadang sedih juga kalau ingat begitu anak apa ya istilahnya, susah mau ceritanya itu agak susah karena saya ini apa perjuangan ayah yang Pak Hanif ingat betul bahwa itu ayah lakukan demi keluarga bisa bersekolah? Ya mereka susah aja lah ini. Mereka susah sebagai orang kampung itu, terus pernah tinggal di kandang sapi. Pernah tinggal di kandang sapi? Saya jadi sorry. Tapi ini cerita perjuangan soalnya Pak Hanif. Kenapa? Itu benar. Ini cerita perjuangan. Bagaimana seorang yang Pak Hanif tadi ceritakan pernah tinggal di kandang sapi. Pak Hanif sudah lahir waktu itu. Ya, saya menjadi anak pertama pada saat itu. Sudah merasakan dari orang tua yang dalam kondisi begitu. Sekarang anaknya sarjana semua. Salah satunya bahkan terpilih oleh presiden menjadi menteri. Apa pesan orang tua kepada Pak Hanif? Ya kalau orang tua saya ini kan mereka ini orang-orang desa yang sangat amat bersahaja gitu. Jadi mereka berdua ini kalau kepada saya mereka lebih banyak menanamkan nilai-nilai agama. Mereka lebih banyak menanamkan nilai-nilai yang terkait dengan soal budi pekerti, nilai-nilai soal perjuangan. Itu banyak, itu mereka banyak sekali. Bahkan pada saat saya diumumkan menjadi Menteri Ketenagakerjaan misalnya, terus saya berkesempatan untuk nengok sebentar ya orang tua saya, ibu saya juga nangis, terus kemudian beliau lebih banyak memberikan nasihat lah untuk agar saya ini tetap lurus, saya ini tidak aneh-aneh gitu. Saya ini tetap bisa. Tidak aneh-aneh itu apa tuh Pak? Bisa menjaga amanah. Tidak aneh-aneh, mungkin ada pesan khusus, jangan sampai terlibat apa-apa begitu, mungkin ada juga Pak. Tidak spesifik seperti itu. Kalau yang spesifik seperti itu anak saya. Anaknya? Ya, kalau anak saya yang ngomong langsung, Papa, setelah ngucapin selamat nih, terus dia bilang, Papa, nanti kalau jadi menteri jangan korupsi ya, kan malu aku Pak. Anak paling besar? Itu anak yang sulung, dia kelas 1 SMA gitu. Jadi ini betul ya, pesan dari anak, pesan dari orang tua gitu ya, amanah yang harus dijalankan. Saya bersyukur punya keluarga yang seperti itu karena itu jadi kayak alarm. Kayak alarm buat diri saya untuk selalu menjaga amanah itu. Dan karena orang tua juga mendukung saya dalam hal ini ya,
I will do my best. Oke. Saat kita kembali, kita akan berbicara dengan Pak Hanif mengenai hobinya. Saya dengar memiliki hobi khusus terhadap musik. Seperti apa sesaat lagi? Bata ini sepintas hanyalah rumah biasa. Tak ada yang membuatnya tampak istimewa. Namun yang menarik, di rumah ini seorang menteri pernah dibesarkan. Adalah Hanif Dakhiri yang kini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Anak pasangan Zuhri Maksum dan Siti Hapso ini menghabiskan masa kecilnya dengan sangat sederhana, bahkan nyaris kekurangan. Rumah yang terletak di Desa Bonorejo, Kecamatan Blotongan, Kota Salatiga, Jawa Tengah ini dulu tak begini. Hanya berukuran 4x4 meter dan langsung bersebelahan dengan kandang sapi. Anaknya memang dia itu anaknya nurut, jadi ya kalau disuruh apa-apa itu ya pasti berangkat. Oh, dia bilang punya sapi dulu. Memang dia waktu kelas berapa ya aku juga lupa, ya masih SD lah, itu memang SD SMP itu dia sering nyapit itu rumput. Tapi setelah itu kan sapinya tak jual, terus untuk beli rumah yang di depan ini. Perjuangan Zuhri membesarkan anak-anaknya berbuah manis. Hanif tak hanya menjadi kebanggaan, tapi juga pejabat pemerintahan. Fakta lain yang mengharukan, Ibunda Hanif adalah mantan TKI yang pernah bekerja di Arab Saudi. Ia nekat bekerja jauh dari keluarga demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di Arab Saudi itu, dan kita bisa memperbaiki rumah ini, bisa memperbaiki karena rumah yang pertama itu berdiri tahun 73, rumah yang besar ini berdirinya tahun 79, saya sudah jadi. Di mata adik-adiknya, Hanif Dakhiri merupakan sosok yang tegas. Ia merupakan panutan bagi keempat orang adiknya. Memang lahir dari keluarga kecil, dulu rumah kami cuma satu kotak mas, jadi kalau orang tidur itu 7 orang itu jejer-jejer. Kayak apa, kayak kalau orang Jawa kayak gereh teri, kayak gitu. Terus saya masih ingat banget dulu kalau makan itu kok ada yang nambah mas, itu ada satu orang yang tidak makan. Kayak gitu, makanya ya ini semua berkah yang harus kita syukuri. Bukan kebetulan anak TKI kini jadi menteri. Harapan keluarga hanya satu, Hanif tetap jujur dan amanah menjalankan tugasnya. Berharap pengalaman hidup menjadi bekal memimpin dan menyelesaikan berbagai persoalan. Kembali bersama kami dan kita masih berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan Pak Hanif Dakhiri. Pak Hanif, kalau tidak salah rumah setelah Anda tadi mengatakan bahwa sempat kondisi ekonomi keluarga begitu buruk sampai harus tinggal di samping kandang sapi, lalu ayah Anda kemudian mendapatkan posisi sebagai PNS atau pekerjaan sebagai PNS, lalu ibu berangkat sebagai tenaga kerja wanita sampai 6 tahun kalau di total, mulai membaik kondisi keluarganya Pak ya. Kalau tidak salah rumah pun sampai bangun pakai tangan sendiri begitu Pak. Ya, jadi rumah saya ini saya yang bangun. Nah prosesnya ada awal, karena dari rumah biasa gitu, terus kita kan pengen tembok lah. Pada masa itu kan orang pengen kan sebenarnya gitu. Nah saya itu ngajak saya bikin batu bata. Jadi kita bikin batu bata satu-satu. Bikin sendiri batu batanya? Bikin sendiri ya. Kok bisa Pak? Kok tahu caranya? Bisa kan, teknologi batu bata kan teknologi yang sederhana kan. Nah kita bikin batu bata sampai banyak, habis itu sudah dibakar. Sudah begitu beliau ada rezeki, mulai
mulailah nanti beli pasir, terus kemudian beli kapur. Jadi pelan-pelan tuh Pak ya? Iya, bertahap, pelan-pelan. Pertama mulai dari batu bata dulu. Nah, pada saat sudah mulai ngebangun, nah apa saya jadi tukangnya. Saya dari tukang ngaduk adonan. Nah itu saya ingat, itu saya juga usia SMP itu, SMP. Nah di luar, jadi setiap kali pulang sekolah saya itu pasti harus begitu. Jadi pulang sekolah sore bantuin abah bangun rumah. Ya, bangun rumah sampai sore. Nah itu adik saya masih kecil waktu itu, yang di bawah saya, berarti yang nomor 2 ya. Itu kadang juga bantu-bantu gitu. Ya perempuan. Sebisanya bantu. Rumah itu sampai sekarang masih berdiri, dan temboknya tetap tidak ditutup. Jadi masih kelihatan batu batanya. Itu batu bata buatan tangan sendiri tuh, aja nggak boleh tertutup mungkin. Ya, waktu itu karena memang nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya juga. Terus kemudian ketika saya sudah jadi DPR waktu itu juga saya tidak punya pikir, nah ya sudahlah, biar aja ini bagian dari sejarah keluarga. Jadi saya. Sekarang masih ditempati keluarga? Masih. Oh, kenapa nggak direnovasi? Ya sebagai rumah kan sekarang sudah keadaannya udah jauh lebih baik lah ya. Dan di sana tinggal orang tua saya aja yang tinggal. Jadi kalau gede sih agak lumayan gede, kalau rumah kampung kan modelnya cukup besar. Iya. Itu orang tua diajak ke Jakarta nggak mau Pak? Nggak mau. Kenapa Pak? Ya beliau kan punya aktivitas sendiri, di rumah. Sudah nyaman di kampung halamannya. Ya lah, itu harus menunggui kampung lah. Bapak, saya mau tanya cerita sedikit mengenai ibunda yang tadi Bapak cerita bahwa sempat menjalani tugas untuk menghidupi keluarga sebagai tenaga kerja wanita. Pertama 2 tahun dulu ya Pak ya. Bapak mungkin tadi mengatakan tidak mengerti sebenarnya pada waktu itu mengapa harus berangkat. Tapi 2 tahun ditinggal ibu, lalu bertemu dengan ibu, cerita apa yang disampaikan ibu tentang pekerjaannya Pak? Ya, saya bersyukur karena pada saat ibu saya bekerja ke luar negeri itu kalau cerita yang saya dengarkan dari beliau mendapatkan majikan yang baik. Jadi itu kenapa beliau sampai kembali lagi itu kan karena merasa kebutuhan di rumah kira-kira kurang, masih dirasa kurang memadai, dan beliau punya keyakinan bahwa di sana ini majikannya baik, jadi akhirnya balik lagi ke sana gitu. Jadi itu yang saya syukuri, sehingga kalau hari ini kita mendengarkan ada banyak TKI kena masalah ini itu, ya saya bersyukur karena ibu saya alhamdulillah beliau baik-baik saja selama itu, bahkan beliau dihajikan. Oleh majikan? Ya, dihajikan oleh majikannya. Jadi itu sesuatu yang buat ibu saya juga sangat amat berharga. Kalau tidak salah hobi musik ya Pak? Ya dengerin aslinya sih. Dengerin atau ceritanya gini, saya ini dari zaman kuliah kan memang kadang kalau pas ada inspirasi gitu, walaupun gitar saya ini nanggung, bukan seorang gitaris yang baik, ya hanya bisa CFG itu, cuman kadang suka dapat inspirasi, lalu dapat notasi lagu kayak gitu. Jadi setelah itu saya simpan, lalu saya pikir-pikir, ini masa iya sih lagu begini kok cuma diperdengarkan ke teman-teman aja. Nah pas saya sudah jadi DPR kan saya pikir kan sedikit-sedikit bisa nyicil nih, ada duit nih saya kan. Udah akhirnya saya rekaman satu sampai akhirnya bisa 11 lagu. Nah itu yang kemudian saya kumpulkan, terus ada temen yang membantu saya untuk aransemennya, itu ya udah jadilah album itu. Ini sekarang bisa dapat di mana Pak albumnya? Oh, di toko-toko ini ada. Musik biasa ada? Di toko-toko, di mall-mall misalnya itu ada, di Semarang juga ada. Jadi namanya benar-benar nama Bapak tetap Hanif Dakiri atau? Ya, MHD. Muhammad Hanif Dakiri gitu ya. Jadi di albumnya hanya MHD saja. Boleh kita dengar suaranya Pak nih? Yang lagu apa tuh ya? Yang saya tahunya yang albumnya Pak nih, Traces of a Broken Heart. Oh, Traces of a Broken Heart itu judulnya. Itu artinya jejak-jejak sebuah hati yang patah. Itu lagu yang mellow-full kira-kira gitu. Saya agak malu sebenarnya soalnya. Tapi kalau seru nyanyi, bagian saja Pak, boleh. Ada lagunya yang berjudul The Drizzle. Nah, The Drizzle. Ode to My Princess. Jadi gerimis. Oh iya. Ode to My Princess. Kira-kira gitu lah. Gimana tuh Pak baiknya Pak? Every time I close my eyes, I can see the... lupa nih. Lupa. Ini artisnya sudah lupa. Udah lama gak nyanyiin. Kenapa bahasa Inggris Pak waktu itu? Kenapa? Bikinnya naskah bahasa Inggris. Ini ada 2 lagu bahasa Inggris, tapi ada yang 9 itu bahasa Indonesia. Ada yang religi 1. Oke. Robbana dolamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bagus banget. Aduh, boleh nih albumnya di toko-toko musik terdekat nih kalau ada yang mau. Ternyata ya, silahkan dibeli biar modal saya kembali. Jadi kalau dulu kita punya presiden punya album, sekarang kita sudah punya menteri yang punya album nih Pak Ade. Melanjutkan. Oke, pada saat kita kembali, saya akan langsung ke beberapa masalah nanti yang akan ditangani atau akan Bapak hadapi dalam kementerian Bapak. Di antaranya tentunya ada mengenai buruh, ada mengenai TKI. Kita akan ke sana sesaat lagi. Tugas negara menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. 230 juta jiwa adalah angka yang cukup besar jika dibandingkan lapangan kerja yang terbatas. Tiap tahun angka tersebut bergulir makin besar dan menjadi bom waktu bagi permasalahan ketenagakerjaan. Tak pernah absen, tiap 1 Mei ribuan buruh tumpah ruah turun ke jalan menuntut hal yang sama tiap tahunnya, kenaikan upah atau paling tidak penghapusan sistem tenaga alih daya. Sedangkan di perantauan, ribuan TKI tengah menanti kejelasan nasibnya di negeri orang. Gaji yang tak dibayar, penyiksaan oleh majikan, hingga menanti vonis mati. Tak hanya itu, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA 2015 yang tengah digodok juga menambah panjang daftar pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Hanif Dakiri dan kementerian yang dipimpinnya. Dilepasnya pos transmigrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadikan kementerian ini lebih fokus pada nasib tenaga kerja. Kemenaker juga dituntut mampu mengurai benang kusut antara serikat pekerja dan pihak pengusaha. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan Pak Hanif Dakiri. Pak Hanif, saya tadi mau langsung mengenai beberapa permasalahan yang akan langsung dihadapi oleh kementerian Anda. Kalau disederhanakan, mungkin salah satu yang paling diingin ketahui adalah mengenai tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, dan yang kedua mungkin mengenai buruh utamanya di dalam negeri ini. Untuk sesi ini saya mau berbicara mengenai tenaga kerja Indonesia terlebih dahulu yang berada di luar negeri. Berbagai masalah ini merundung mereka, Pak. Secara general mungkin sebagian besar bekerja dengan baik di negara penempatan mereka, tapi kita tahu bahwa ada ratusan buruh yang saat ini menunggu hukuman terhadap apa yang mereka lakukan di sana. Ada yang 15.000 lebih gaji yang tidak dibayar, ada mengalami kekerasan fisik sampai 7.000 lebih buruh. Ini baru beberapa masalah yang merundung para TKI. Kalau dari laporan yang Bapak terima sejauh ini baru mungkin seminggu menjabat sebagai menteri, tentunya masalah-masalah seperti ini seperti menumpuk bagi Anda. Tapi paling tidak apa yang Bapak rasa bisa dengan cepat dan harus dengan cepat menjadi target utama paling tidak jangka pendek saat ini? Masalah-masalah yang tadi Mas Timothy sebutkan itu masalah-masalah yang pada saat kepemimpinan Pak Muhaimin Iskandar di Depnaker Trans ini kan sudah diperbaiki ya, sudah diselesaikan secara bertahap. Termasuk diantaranya kan yang Anda sebutkan tadi adalah dengan Saudi Arabia, dan Saudi Arabia kan sudah diambil keputusan moratorium kan. Nah jadi tapi kalau berangkat dari situ kita tahu persis bahwa kebutuhan akan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan pengawasannya, nah itu menjadi salah satu faktor terpenting yang kita harus memiliki kepedulian. Nah oleh karena itu tentu saya berkepentingan untuk memastikan agar sistem perlindungan kita dan sistem pengawasan kita terhadap itu bisa lebih baik. Nah tentu ini bukan monopoli dari Kementerian Tenaga Kerja sendirian, karena kalau soal penempatan segala macam itu kan pasti porsinya itu lebih di BNP 2 TKI. Nah, tetapi kita terus akan koordinasi untuk memastikan bahwa sistem kita ini dalam hal perlindungan dan
pengawasan itu bisa lebih baik. Nah, saya pengen sistem kita ini semuanya di online kan, ya kan, nanti yang di Naker online kan, kemudian di PNP 2 TKI ini juga sudah mulai online, terus kemudian nanti dihubungkan juga misalnya dengan PPTKIS atau perusahaan-perusahaan yang mengerahkan tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri, terus mungkin juga dengan dinas di daerah. Ini kalau misalnya ini semua bisa di online kan sebenarnya bagus, karena kita bisa memantau sejak dini dari orang keluar rumah sampai kemudian orang kembali lagi ke rumahnya. Nah, itu yang saya sedang mencari formula bagaimana agar sistem perlindungan dan pengawasan itu bisa lebih kuat ke depan. Sesuatu yang sangat tidak diinginkan dari apa yang kita sebut sebagai ketenaga kerjaan Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri adalah kesan ada seperti human trafficking di situ, Pak. Bagaimana seorang tenaga kerja yang sebenarnya tidak mumpuni, sebenarnya tidak memadai, bahkan ada yang di bawah umur dalam tanda kutip dijual ke luar negeri untuk diperkerjakan. Ini kan berarti banyak sekali, Pak, oknum-oknum yang ingin bermain di ranah ini, Pak. Dan mungkin tadi seperti Anda katakan, ini tidak sepenuhnya bisa ditangani dari kementerian Anda sendiri. Banyak kementerian lain yang terlibat, bahkan aparat lain yang terlibat. Tapi paling tidak untuk meminimalisir hal-hal yang bersifat ilegal ini, Pak, terutama mereka yang hanya sekedar mencari untung tanpa memperdulikan nasib dari mereka yang dikirim keluar, apa yang bisa dilakukan dari kementerian, Bapak? Ya, kita harus tegas. Kita harus tegas kepada siapapun yang menjadi bagian dari pengiriman TKI ke luar negeri itu. Kalau misalnya dia perusahaan pengerah tenaga kerja, ya berarti kita juga harus tegas kepada mereka. Jadi segala sesuatunya itu harus didasarkan pada aturan yang ada. Ini kan problemnya begini. Dari luar negeri ini kan ada demand, ada demand yang tinggi kan. Jadi ada kesempatan, ada lowongan kerja, kira-kira gitu kan. Nah, ini kemudian cara kita warga Indonesia merespon ini kan bisa macam-macam. Nah, kalau respon kita ini tidak bertanggung jawab, kita kan bisa asal isi aja nih. Yang penting kita kirim orang, jadi lalu dia bisa bekerja di sana tanpa kita misalnya pernah mempedulikan apakah yang kita kirim ini tepat atau tidak, apakah yang kita kirim ini sudah di training dengan baik atau tidak, menguasai bahasa di setempat apa tidak, apakah kompetensinya sudah memenuhi standarnya atau tidak. Ini kan banyak. Nah, oleh karena itulah saya berencana untuk soal ini, saya berencana melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap eksistensi dari PPTKIS. Nanti kita coba petakan dulu misalnya karakter-karakter dari PPTKIS selama ini yang sudah ada seperti apa, karena saya juga tahu dari proses handover Pak Muhaimin ke saya juga mendapat informasi bahwa Pak Muhaimin sudah melakukan audit, ya kan, audit yang sifatnya administratif dan audit yang sifatnya fasilitas kepada PPTKIS itu. Saya tidak menolak bahwa ada orang yang mencari uang, ada orang yang berbisnis di sana, tapi bagaimanapun bisnis ini kan juga jangan sampai menimbulkan korban, terus kemudian mencederai rasa kemanusiaan kita. Nah, di situ yang perlu kita pastikan bahwa sistem yang terkait dengan tatanan pertekaian ini, katakanlah mulai dari soal rekrutmen, kemudian ada medical check up, ada soal pelatihan, ada tes psikologi, ada pembekalan akhir, lalu penempatan, sampai kemudian orang bekerja di luar negeri, pulang lagi harus kita fasilitasi untuk reintegrasi secara sosial misalnya. Itu semua harus kita pastikan lebih baik sistemnya, dan yang pasti juga harus dibuat semakin transparan, semakin akuntabel, sehingga publik juga kemudian bisa terlibat untuk mengawasi dan memantau. Ada argumentasi bahwa kalau melihat sistem yang dijalankan sejauh ini untuk perihal pengiriman maupun pengelolaan dan pengawasan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, campur tangan pemerintah khususnya di kementerian Anda sebenarnya ini tidak cukup kuat begitu Pak, karena ini adalah ranah swasta juga kebanyakan yang bermain pada saat pengiriman dan lain-lain. Apakah Bapak setuju dengan argumentasi ini? Kalau tidak setuju, apa bentuknya bahwa benar-benar Anda bisa menjalankan? Kalau peraturannya A, berarti memang inilah yang bisa ditekankan. Jadi begini, kan pemerintah itu sebenarnya dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan, dia mengambil posisi sebagai regulator. Jadi kami yang menyiapkan regulasinya, kebijakannya di situ. Nah, bahwa kemudian ini pelaksana swasta ini kan dia menjalankan kebijakan dari yang sudah dibuat. Itu. Nah, termasuk di situ operatornya itu juga BNP 2 TKI, ya kan, dalam hal penempatan. Dan mereka
koordinasi lah di dalam sistem penempatan tenaga kerja Indonesia itu. Nah, saya kira kalau misalnya sistem ini kan problemnya, pertanyaannya satu, apakah sistemnya ini sudah maksimal belum? Saya ingin katakan bahwa sistem ini sudah berkembang lebih baik, ya kan? Nah, cuman ini harus dibuat menjadi lebih baik lagi. Nah, itu yang saya ingin dorong. Masih banyak rongga untuk perbaikan. Masih banyak, ya kan? Yang dilakukan Caimin kemarin sudah banyak hal-hal positif, makanya sampai dia membekukan ada puluhan izin dari PJTKI. Itu karena Caimin saya lihat juga sangat serius misalnya melakukan penataan itu, dan saya ingin pastikan bahwa penataan yang sudah dimulai oleh Caimin ini tidak berhenti, ya kan? Makanya saya harus majukan lagi gitu. Nah, untuk itu saya tentu tidak bisa melakukan sendiri, tapi harus bekerja sama dengan semua pihak, dengan teman-teman di BNP 2 TKI, termasuk juga dengan teman-teman PJTKI sendiri. Nah, tentu kan kita membutuhkan kerjasama, karena sama-sama lah kita ingin menjaga agar kepentingan masing-masing tetap ada. Yang bisnis boleh, silakan bisnis, tapi pemerintah berkepentingan untuk melindungi warganya, berkepentingan untuk memastikan agar jangan sampai warganya dikirim ke luar negeri ini tanpa kompetensi yang memadai. Ini komitmen Anda ini ya. Oke, baik. Pak Hanif, kita masih akan berbicara lagi. Pada saat kita kembali, saya akan menanyakan mengenai satu masalah yang pastinya pada saat setelah pelantikan pun langsung ditanyakan, yaitu permasalahan buruh. Sesaat lagi. Kalau berbicara ketenaga kerjaan, tentunya ada satu hal yang selalu menjadi pembahasan setiap tahun bahkan, yaitu persoalan buruh. Dan tahun ini tentunya juga ini masih menjadi suatu yang dibahas dan masih banyak tuntutan juga yang dilaksanakan oleh buruh. Dan kita masih berbicara mengenai hal ini dengan Menteri Ketenagakerjaan Pak Hanif Dakiri. Pak Hanif, berbicara mengenai buruh sendiri, kalau tidak salah setelah dilantik pun pertanyaan buruh langsung ditanyakan kepada Anda pada saat itu. Ada dua masalah kalau kita berbicara mengenai buruh. Tentunya kita berangkat dari tuntutan mereka. Yang satu adalah mengenai pekerja alih daya atau outsourcing, dan yang kedua selalu mengenai kesejahteraan dari buruh itu sendiri. Kalau mengenai outsourcing terlebih dahulu, apa pendapat Anda mengenai hal ini? Sebenarnya kalau soal outsourcing itu apa yang menjadi, ini normatif dulu. Apa yang menjadi kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu sudah selesai. Karena dalam konteks isu outsourcing itu kita kan sudah membuat regulasi, kan ada Permenaker yang mengatur batasan-batasan outsourcing yang tinggal kalau saya tidak keliru 5 sektor pekerjaan lah. Jadi misalnya seperti security, cleaning service, kira-kira kayak gitu. Nah, yang di luar itu kan sudah tidak boleh. Yang di luar itu. Nah, artinya dalam konteks ini sebenarnya yang tinggal menjadi pekerjaan kita adalah penegakan hukum ketenagakerjaan itu. Nah, ini yang memang masih menjadi tantangan ke depan untuk di konteks Kementerian Ketenagakerjaan sendiri. Itu kita akan perkuat tentu nanti pengawasannya, pengawasan terhadap norma-norma ketenagakerjaan itu, baik yang terkait soal isu-isu seperti outsourcing ataupun soal K3 dan lain sebagainya. Nah, tetapi khusus kalau misalnya terkait isu ini memang ada yang paling banyak bergejolak ini kan soal outsourcing yang di BUMN, kan itu. Nah, saya sudah bicara bisik-bisik lah gitu, jadi pas ketemu di rapat kabinet itu dengan Bu Rini Sumarno, Menteri BUMN, ya intinya kita mau cari waktu lah untuk membicarakan soal itu, dan kita akan coba cari formulanya yang terbaik mengenai soal outsourcing itu. Kalau mengenai kesejahteraan buruh juga sebenarnya termasuk yang outsourcing juga ini salah satu yang dibicarakan adalah kesejahteraan mereka juga, tapi lebih luas lagi mengenai kesejahteraan, utamanya mengenai upah buruh sendiri. Ini kan sesuatu yang sangat sulit Pak dicari, angka tengahnya itu sebenarnya berapa, itu salah satu. Kalau Anda sendiri apa yang selama ini ide yang Anda bawa pada saat menjadi Menteri Ketenagakerjaan, bagaimana bisa mempertemukan entah itu pihak-pihak tripartit ini ataupun angka yang bagaimana cara menghitung yang benar-benar ideal? Oke, ini soal pikiran dulu ya. Soal pikiran dulu. Memang kalau isu-isu perburuan itu misalnya lebih banyak dihabiskan energinya untuk soal upah saja, ya kan? Atau ihwal-ihwal yang terkait dengan upah itu memang
khawatirnya akan terjadi involutif jadi sifatnya. Jadi karena ini berulang-ulang kan, selalu setiap kali ada aspirasi, ada demo, saya soal upah terus. Nah, makanya saya sedang berpikir apa nggak bisa nih misalnya kalau kemudian wacananya kita cari yang lebih signifikan dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan buruh, misalnya adalah dengan kita berbicara mengenai sistem pengupahannya. Nah, kalau sistem pengupahan misalnya kita bisa introducer bagaimana penggunaan skala upah misalnya di dalam menentukan konstruksi upah buruh itu. Nah, mungkin terus juga termasuk timing misalnya pembahasan penetapan upah minimum misalnya yang ada di Dewan Pengupahan di daerah misalnya. Nah, saya sedang jajaki ide ini, saya sedang kaji ide ini yang pada intinya adalah kita ingin mendorong agar isu-isu mengenai soal upah ini tidak selalu alot gitu loh. Tidak selalu alot. Nah, jadi saya coba cari terobosan. Nah, saya mau matangkan dulu soal ide mengenai sistem pengupahan itu. Saya pasti harus ketemu dengan teman-teman di serikat buruh, serikat pekerja. Saya juga harus bertemu dengan kalangan dunia usaha, ya kan? Terus saya pasti harus juga menyerap pengalaman dari teman-teman di Kementerian Tenaga Kerja sendiri sebagai pemerintah ya, terlibat memfasilitasi proses-proses dialog di antara mereka semua. Nah, saya berharap lah mudah-mudahan nanti ada formula menyangkut bagaimana isu soal upah ini bisa kita istilahnya kita tingkatkan kualitasnya lah dengan berbicara mengenai sistem pengupahan. Tapi kalau setiap tahun ada tuntutan upah, tuntutan kenaikan, ini buat Anda wajar atau menurut Anda seharusnya ada solusi? Ya, sebagai hak demokrasi kan itu pasti sah-sah saja. Itu hak demokrasi rakyat, itu hak demokrasinya buruh, dan siapapun tidak bisa melarang itu. Hanya kan kalau misalnya kita berbicara mengenai soal efektivitas perjuangan politik buruh misalnya, apakah tuntutan mengenai soal upah itu harus melulu berhenti di situ, ataukah sebenarnya ada metode lain yang bisa kita kembangkan untuk memastikan bahwa kesejahteraan buruh ini juga meningkat, sehingga tidak melulu soal upah maksud saya. Karena kalau kita bicara mengenai sistem pengupahan itu pasti kan cakupannya akan lebih luas, misalnya soal kompensasi misalnya kan, terus kemudian hal-hal lain lah yang mungkin bisa kita identifikasi satu persatu mana yang ini bisa membantu mendorong peningkatan kesejahteraan buruh. Lalu untuk posisi dari pemerintah sendiri, tentunya kita banyak mendengar teriakan begitu Pak, agar berada di posisi yang memihak buruhnya begitu, memihak rakyat. Tapi tentunya kan ada pihak juga di sini yang berkepentingan, yaitu mereka yang memberi upah, tentunya para pengusaha di sini. Kalau Anda mempersepsikan posisi ideal khususnya Anda dari pemerintah ini, apakah benar secara terang-terangan ya berpihak pada buruh tentu saja, atau ada peran sendiri yang sebenarnya soal keberpihakan itu kalau buat saya itu keberpihakan kepada keadilan, ya, keberpihakan kepada keadilan. Nah, tentu kalau dalam kasus-kasus atau dalam konteks sebuah struktur di mana buruh ini banyak mendapatkan perlakuan yang tidak adil, ya pasti kita harus berpihak kepada buruh. Kita berpihak bukan karena buruhnya, ya kan, tapi karena keadilannya. Karena buruh misalnya dalam konteks tertentu mereka sebagai pihak yang didolimi. Tapi dalam case yang lain misalnya kan ada juga misalnya yang pengusahanya ini mendapatkan posisi yang tidak adil. Nah, di situ karena pemerintah kan pasti harus menyeimbangkan dua kementerian itu, karena posisi buruh itu sangat penting, sangat strategis ya kan, bagi bangsa dan negara. Nah, pengusaha juga demikian. Nah, sementara kepentingan mereka ini kan berbeda. Nah, disinilah seni kita untuk memfasilitasi dialog-dialog penyelesaian masalah yang melibatkan kedua komponen penting bangsa itu. Siapa yang khususnya Bapak ajak bicara untuk mencari bagaimana sebenarnya titik temu ini agar jangan sampai satu di atas yang lain begitu, benar-benar dicari suatu keadilan. Kalau dari kementerian Bapak saja tentu saja tidak lebih luas dari itu. Ya pastinya semua pihak lah ya, semua pihak. Misalnya dalam isu outsourcing misalnya, karena aspirasi yang banyak muncul soal outsourcing ini kan lebih banyak terkait dengan pekerja di BUMN. Nah, pasti saya harus bicara dengan Menteri BUMN. Kalau yang di sektor-sektor lain kan sudah lumayan ya, sudah ada perbaikan dan prosesnya masih terus berlangsung. Kalau kita nanti bicara misalnya
mengenai buruh perkebunan misalnya. Kan itu yang hubungan industrialnya juga malah lebih nggak jelas lagi tuh. Nah, di situ juga sistemnya kan harus mulai dibangun. Jadi saya kira ke depan ini ya intinya kita perlu dorong agar hubungan industrial itu menjadi lebih produktif. Nah, soal bagaimana produktifnya, nah kita akan identifikasi kira-kira isu yang paling tepat misalnya untuk mendekatkan relasi dialogis antara buruh dengan pengusaha misalnya itu apa gitu. Nah, makanya tadi yang saya coba introdusir misalnya soal sistem pengupahan misalnya kan. Nah, nanti sistem pengupahannya kayak apa, skala upahnya macam apa, ya itu bagian dari yang hari ini saya sedang kaji gitu bersama teman-teman di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi selain dua masalah klasik, bisa dikatakan klasik begitu, yaitu mengenai tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan juga mengenai buruh, ada satu masalah yang cukup khusus yang akan Bapak tangani, yaitu menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Tapi kita akan membahasnya, benarkah tenaga kerja kita bisa-bisa tidak menjadi raja di tanahnya sendiri? Sesaat lagi. Ada sebuah tantangan tersendiri yang akan dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia pada tahun 2015, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN. Benarkah tenaga kerja kita terancam dengan dibukanya pasar kita ke dunia atau khususnya kepada ASEAN? Dan kita masih berbicara dengan Pak Hanif Dakiri di sini, Menteri Ketenagakerjaan. Benarkah tenaga kerja kita terancam, Pak, dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN? Pasti. Apa yang bisa dilakukan? Ya banyak yang bisa dilakukan, banyak. Tapi begini. Masyarakat ekonomi ASEAN 2015 ini nanti ini kan akan menjadi pintu pembuka bagi mengalirnya tenaga kerja asing ya kan ke Indonesia. Ya. Tenaga kerja sektor formal ini sudah mulai masuk, misalnya ada akuntan, ada dokter, kemudian ada sektor-sektor pekerjaan di pariwisata, misalnya kayak hotel, segala macam, koki kayak gitu. Nah ini kan makin banyak nih, ada 8 atau ya kalau nggak salah 8 item atau sektor pekerjaan yang ini nanti akan mulai masuk dulu nih. Nah ini kalau misalnya kita tidak membuat kebijakan yang bisa melindungi tenaga kerja kita sendiri, ya, jangankan kita ngomong soal TKI, ya, ini kalangan profesional kita di Indonesia aja misalnya, itu bisa jadi nggak memperoleh lapangan kerja gitu, karena kalah bersaing. Kita tahu misalnya kalau tenaga kerja dari luar negeri ke Indonesia, misalnya, mereka kompetensinya oke, lalu bersertifikasi misalnya. Nah sementara kita bagaimana? Nah ini menurut saya yang harus dijadikan perhatian kita semua, bukan hanya kementerian saya, tapi juga kementerian yang lain, dan juga masyarakat secara umum. Nah bagaimana kemudian dengan gagasan atau pikiran-pikiran yang akan muncul dari kementerian saya terkait dengan soal masyarakat ekonomi ASEAN ini. Nah, ada dua hal pokok yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah bahwa masuknya tenaga kerja asing itu, ya kan, itu memang merupakan bagian dari proses liberalisasi dunia, kira-kira gitu. Nah, tetapi Indonesia jangan pernah menjadi korban dari liberalisasi semacam ini. Jadi kita harus menyiapkan benteng. Nah, benteng itu berupa peningkatan kompetensi dan percepatan sertifikasi profesi. Nah, itu yang saya ingin lakukan dalam konteks ketenaga kerjaan itu. Tapi ini butuh waktu juga nih, Pak. Oh ya, pasti butuh waktu. Itulah kenapa kita butuh percepatan gitu. Itu harus kita cepetin nih proses sertifikasinya misalnya. Nah, oleh karena itu ada sebuah lembaga yang menjadi mitra saya namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi misalnya. Nah, ini harus kita dorong, kita bantu misalnya agar kapasitasnya dan cakupannya itu menjadi lebih besar sehingga dia bisa melakukan percepatan sertifikasi. Nah, kami yang di ketenagakerjaan kita akan intensifkan, kita akan masifkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari warga kita. Nah, itu yang pertama nih, yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus melakukan pengetatan terhadap tenaga asing yang ada, tenaga kerja asing yang ada akan masuk ke sini, yang akan masuk ke Indonesia. Nah, pengetatan ini sesuatu yang logis kalau kita berdialektika ya secara politik maupun secara ekonomi dengan negara lain. Saya butuh dukungan dari banyak pihak ya. Ini kan terkait dengan banyak kementerian, ada imigrasi, mungkin ada kementerian luar negeri, ada yang lain-lain juga mungkin. Nah, ini semua sedang saya identifikasi. Jadi itu hanya
ide-ide yang terlontar begitu saja misalnya dari pikiran saya dalam rangka melindungi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Oke. Coba misalnya kita hari ini aja masih nggak bisa ngirim dokter ke Singapura aja, ya kan? Nah jadi ini kan tentu harus kita jaga bersama-sama agar tenaga kerja kita yang sudah skilled, sudah educated ini harus dipastikan jangan sampai kalah. Nah kemudian yang unskilled, uneducated yang selama ini menjadi TKI harus terus kita didik, kita perbesar sektor formalnya. Jadi nanti kalau kita kirim-kirim ke luar negeri, kita nggak perlu ngirim lagi, misalnya kayak PRT segala macam itu. Iya, lebih kita profesional ya, lagi lebih di sektor formalnya yang kita penuhi. Kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri atas waktu Anda bersama kita pada malam hari ini. Kita ingin lihat bagaimana ide-idenya ini tentunya menjadi kenyataan, dan tentunya harapan kita adalah bisa benar-benar berkontribusi terhadap tidak saja menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi, tapi membawa lebih maju lagi tenaga kerja di Indonesia. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas waktunya. Itu tadi pembicaraan kita bersama Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri. Terima kasih atas waktu Anda juga sudah menyaksikan acara Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK. Saya Timothy Marbun. Sampai jumpa.